siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik dalam kondisi baik dan sehat pada hari ini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan tugas dan mengirimnya kepada Ibu. Kita lanjut materi kita pada minggu ini. Yang sebelumnya kita sudah membahasnya, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, untuk pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas materi tentang yang pertama itu adalah pemakai informasi akuntansi. Kemudian yang kedua itu adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi, dan yang terakhir adalah prinsip dasar akuntansi itu sendiri. Yang mana di sini nanti Ibu akan bahas satu persatu apa sih sebenarnya yang menjadi karakteristik kualitas dari informasi itu sendiri, dan kemudian siapa-siapa saja sih yang menggunakan informasi itu sendiri, dan kemudian yang terakhir kita akan membahas apa itu sebenarnya standar akuntansi. Baiklah, marilah kita sama-sama menyaksikan video tayangan berikut ini. Pemakai informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu pemakai informasi akuntansi internal dan pemakai informasi akuntansi eksternal. Pemakai informasi akuntansi internal dibagi dua, yaitu manajemen dan pemilik, di mana manajemen ini menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi. Sementara pemilik menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan tindakan masa depan perusahaan seperti ekspansi bisnis dalam skala yang lebih besar ataupun besar. Kemudian pemakai informasi akuntansi eksternal dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu bagi investor, di mana bagi investor ini informasi akuntansi dibutuhkan untuk pantas atau tidaknya memberikan investasi kepada perusahaan. Sementara untuk pihak kreditor, informasi akuntansi digunakan untuk melihat kinerja ataupun arus keuangan dan meninjau jaminan yang sesuai untuk pemberian kredit. Sementara yang ketiga untuk pemasok atau supplier, informasi akuntansi ini dibutuhkan untuk melihat gambaran tentang kelayakan kredit masa depan dari perusahaan tersebut. Sementara yang keempat yaitu kepada instansi pemerintahan, digunakan untuk tujuan mengenakan besaran pajak yang sesuai dan sesuai peraturan yang berlaku. Sementara yang kelima yaitu untuk masyarakat umum, di mana informasi akuntansi ini digunakan untuk kepentingan pendidikan, riset, dan parameter. Kemudian yang keenam untuk pelanggan, informasi akuntansi ini dibutuhkan kepada pelanggan untuk penilaian tentang masa depan bisnis. Nah, di sini pelanggan perlu mengetahui apakah kita masih bisa berlangganan atau tidak pada perusahaan tersebut. Nah, sementara yang ketujuh itu kepada karyawan. Karyawan di sini adalah karyawan yang eksternal, pengguna eksternal informasi akuntansi, mereka yang tidak memiliki campur tangan dalam manajemen inti bisnis itu sendiri. Nah, itulah tadi pengguna ataupun pemakai informasi akuntansi. Kita lanjut kepada karakteristik kualitas informasi akuntansi, yaitu yang pertama harus relevan, yang kedua dapat diuji, yang ketiga dapat diverifikasi, yang keempat ketepatan waktu, yang kelima dapat dipahami, keenam adalah netral. Nah, di sini setelah kita mengetahui beberapa hal berkaitan tentang karakteristik kualitas informasi, maka kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang prinsip dasar akuntansi itu sendiri. Nah, prinsip dasar akuntansi ini dibagi menjadi 10 prinsip dasar. Prinsip dasar yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi. Kemudian prinsip dasar yang kedua, prinsip periode akuntansi. Prinsip dasar yang ketiga, prinsip satuan moneter. Dan prinsip dasar yang keempat yaitu prinsip kesinambungan usaha. Prinsip dasar yang kelima adalah prinsip biaya historis. Prinsip dasar yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh. Prinsip dasar yang ketujuh adalah prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip dasar yang kedelapan adalah prinsip mempertemukan. Dan prinsip dasar yang kesembilan adalah prinsip konsistensi.
Dan yang ke-10 adalah prinsip materialitas. Nah, disitulah tadi 10 prinsip dasar akuntansi. Dengan mengetahui beberapa prinsip dasar akuntansi, maka kita bisa mengatur bisnis dengan lebih baik. Ada baiknya juga kita menggunakan beberapa aplikasi pendukung supaya operasional akuntansi kita dapat berjalan dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Silahkan carilah pengertian dari ke-6 karakteristik kualitas informasi akuntansi seperti yang tertulis pada video berikut ini. Tadi penjelasan Ibu mengenai materi kita pada hari ini, yang mana di situ semuanya sudah dirangkum dan dijelaskan sebenarnya apa sih yang menjadi karakteristik kualitas informasi akuntansi itu sendiri, dan kemudian siapa sih yang menggunakan informasi akuntansi itu tadi. Nah, di sini anak-anak Ibu silahkan dikerjakan tugas yang telah Ibu sampaikan di video tadi dan dikumpulkan langsung kepada Ibu. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda pula. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada minggu ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.